Baik pemirsa, kembali bersama kami di Suara Bayuangga News, berita seputar Probolinggo. LSM Lira soroti pajak resto mie gacoan yang belum terbayarkan. Resto mie gacoan yang berlokasi di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo diduga tidak membayarkan pajak restoran senilai Rp531 juta menuai sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Lira Kota Probolinggo. Wali Kota LSM Lira Kota Probolinggo, Luis Haryona, mengatakan setelah pihaknya melihat dan mendengar terkait pajak resto mie gacoan yang belum dibayarkan, Lira mengambil kesimpulan awal bahwa apa yang telah dilakukan pihak manajemen resto mie gacoan tersebut sangat jelas merugikan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah Kota Probolinggo. Dengan adanya temuan tersebut, maka LSM Lira Kota Probolinggo akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk langkah-langkah ke depannya. Aktivis yang dikenal dengan ketegasannya tersebut mengungkapkan, resto yang tidak membayarkan pajak dapat berdampak buruk bagi usaha dan pemiliknya, serta dapat menimbulkan masalah hukum. Ada beberapa sanksi yang dapat diterima restoran yang tidak membayarkan pajak, mulai dari denda, bunga, teguran, bahkan pencabutan izin usaha. Lebih lanjut, Wali Kota Lira tersebut menegaskan bahwa untuk membangun Kota Probolinggo ini butuh kerjasama dari semua pihak, salah satunya para pelaku usaha rumah makan, kafe, dan restoran. Diketahui nominal Rp531 juta yang belum terbayarkan oleh resto mie gacoan tersebut muncul setelah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah DPP KAD Kota Probolinggo melakukan pendalaman. Banyak struk pembeli yang sudah membayar pajak resto sebanyak 10% tidak masuk rekam pajak. Sementara itu, anggota DPRD Kota Probolinggo fraksi Gerindra, Heri Poniman, membuka suara terkait dengan tunggakan pajak restoran yang dilakukan oleh mie gacoan. Poniman meminta agar aparat penegak hukum harus turun menyelesaikan kasus tersebut. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Oke, baik. Selamat siang, Pak, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, ini kira-kira menurut Bapak dan Ibu nih bagaimana terkait suasana gacoan saat ini? Sangat ramai. Sangat ramai. Antri dan full. Weekend. Oh, penuh ya. Ini Ya. terkait parkir juga bagaimana kira-kira? Ada di luar. Parkirnya sampai luar. Sampai, Oh, sampai di di luar. jalan. Di jalan. Di jalan. Oh, ini kira Penuh juga. Parkiran penuh. Nah, ini bareng keluarga nih ya. Iya. Ini kira-kira terakhir nih harapan untuk kedepannya ini seperti apa kira-kira? Ya, harapannya itu semoga tambah ramai. ramai lagi tempatnya. Gacoan. Tambah lebar lagi Tempatnya. biar Oh, tempatnya ya. Iya. ini lagi Kurang. berdiri semua. Oh iya. Nah, Nggak ada tempat. Baik, terakhir dengan Ibu dan Bapak siapa ini? ya, Aziza. Oke, terima kasih, Pak, Bu. Ya, sama-sama. Pak Wali minta tanggapannya sebentar, Pak. Ya, masalah apa ini? Nah, jadi terkait resto yang lagi rame di Kota Probolinggo nih, yang tidak membayarkan pajak selama beberapa ini, gimana tanggapannya, Pak? Oh, yang lagi diperbincangkan mie gacoan itu, Iya, yang benar. di Jalan Suroyo. Oh. Nah, jadi begini ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa terkait tunggakan pajak atau pajak yang tidak dibayarkan tentang pajak makanan dan minuman itu, perlu saya kasih tahu bahwa nilai pajak itu sebetulnya sudah dibebankan kepada konsumen yang datang. Setiap konsumen yang datang untuk membeli mie gacoan itu di dalam bill-nya atau struknya itu sudah tertera di sana ada sekian persen itu untuk pajak. Artinya pajak itu kan harus dilaporkan karena itu adalah beban yang diberikan kepada konsumen, tidak kepada resto dan kafe. Lah terus pertanyaannya sekarang, kenapa kok sampai nunggak pajak itu tidak disetorkan? Nah, ini yang repot kalau umpamanya pengusaha sampai kayak begitu. Karena pajak ini kan bebannya konsumen, bukan bebannya daripada pengusaha resto dan kafe. Loh kok sampai nggak dibayar sampai dengan nilai ratusan juta itu? Nah, ini kan jadi pertanyaan besar di Probolinggo buat saya tuh. Ya mungkin kira-kira ada dampak tersendiri bagi Kota Probolinggo ini, Pak? Iya, jadi pembangunan Kota Probolinggo ini tentunya kita salah satu penyumbangnya itu adalah pajak, ya. Selain bumi dan bangunan, juga kemudian usaha termasuk resto dan kafe. Nah, artinya sangat mengganggu sekali, sangat mengganggu dari pendapatan asli daerah yang ada di Kota Probolinggo. Terus kemudian kalau kita boleh jujur katakan ya bahwa mie gacoan yang terletak di Jalan Suroyo itu setiap hari menurut pantauan saya sendiri
itu konsumennya sangat membludak sekali setiap hari. Contohnya hari ini, tadi saya lewat, itu antrinya luar biasa, Mas Alan. Mulai dari pintu masuk sampai ke dalam, itu konsumennya begitu membludak. Nah, sehingga menimbulkan kemacetan di sepanjang Jalan Suroyo yang di depan Mie Gacuan. Karena Mie Gacuan tidak memiliki fasilitas parkir itu yang memadai. Nah, ini juga merugikan masyarakat atau perkantoran yang ada di sekitar Jalan Suroyo. Oke. Begitu. Mungkin ada ini tindakan-tindakan selanjutnya dari LSM Lira, Pak. Ya, jadi terkait tentang pajak itu, artinya ini sudah melanggar, saya kutip ya, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan itu, kalau nggak salah itu ada 3 macam sanksi ya, yang bisa dikenakan kepada pengusaha. Satu adalah denda pidana, terus kemudian kurungan dan juga penjara. Denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancam juga kepada pejabat atau pihak ketiga yang melanggar. Artinya berkaitan tentang ini tentunya saya sebagai wali kota Lira akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait, juga tidak menutup kemungkinan kami juga bisa bekerja sama dengan APH yang ada di Probolinggo untuk menyelesaikan semua ini. Perlu diketahui ada satu undang-undang juga yang kita tidak singgung selama ini, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ini jelas konsumen dirugikan. Sanksi hukumnya jelas, sanksi administrasinya jelas, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Konsumen. Mungkin itu yang bakal kami pakai untuk bisa melindungi konsumen yang ada di Kota Probolinggo khususnya. Gitu Mas Alan. Oke, baik. Terima kasih, Pak.